berusaha menguasai diri saya bilang ya saya nggak tahu jual ginjal itu di mana, karena tante soalnya nggak pernah jual nggak tahu jual ginjal di mana. Tante kan jualan baju bukan jualan ginjal. Kamu tanya dong ke rumah sakit itu bisa jual ginjal di mana. Atau mungkin kamu bisa tanya sama mama kamu, coba hubungan sama mama tanya gimana. Ya saya mau jual ginjal saya nih tante, saya mau kasih uang sama ibu saya, mau kirim uang. Jadi saya harus keluar nih tante, nggak usah sekarang. Coba dipikir, emang menjahit tante datangnya kapan? Besok. Jadi dia gimana ya ngejelasinnya, anaknya tuh memang temperamental. Jadi saya bilang bukan keluar sekarang, bukan sekarang ya Dea, bukan hari ini, tapi besok tuh penjahit mau datang. Jadi ya, jadi coba kamu pikirin malam ini kira-kira di mana kamu bisa tinggal gitu. Terus dia bilang ya udah tante kalau gitu. Udah, saya udah ya Dea, tante masih banyak kerjaan. Udah, saya masuk ke kamar. Nah, tiba-tiba dia WA, tante saya udah ada WA-nya, tante saya udah di rumah sakit ini, dia nggak terima ginjal. Saya diemin aja. Dalam hati saya mesti pikirin jualan ginjal bagaimana ya gitu. Kayak cari perhatian loh. Gitu. Terus dia bilang lagi, saya udah pindah nih ke rumah sakit ini tante, tapi mereka juga nggak terima ginjal. Pokoknya saya jual ginjal saya deh supaya tante puas nggak lihat muka saya lagi. Saya tahan emosi, anak muda ya, kita nggak usah lawan lah. Udah biarin aja deh, yang penting mudah-mudahan dia segera meninggalkan rumah saya aja. Mudah-mudahan dia dapat tempat yang lain lah, yang lain gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya Alif atau saya itu ingin menolong gitu, berbuat baik ingin menolong kemanusiaan ya toh ya. Iya ya, namanya sekarang lagi keadaan seperti ini, semua orang lagi susah, semua orang lagi di PHK, semua orang mencari pekerjaan, nggak ada uang. Saya nggak lihat siapapun, saya nggak lihat agama apapun, kita wajib saling tolong menolong. Jadi kalaupun dengan seada-adanya mau di rumah saya, ya sudah, saya lihat niat baik dari Alif, dia mau nolongin kawannya. Tapi anak yang ditolong ini tidak pandai membawa diri. Saya lihat hidupnya seperti itu. Saya panggil, saya sini dong ngobrol, itu juga kalau dipanggil susah. Kalau dipanggil lama, orang rumah semua tahu mana sih dia, sini dong, panggilin dong, pengen ngobrol-ngobrol. Saya udah nasehatin, udah ngobrol, kamu nanti satu hari jadi ibu, kamu coba menata hidup dengan baik, bla 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 gitu. Tapi ya dia setiap kali dengerin saya terus ya gitu, gimana ya. Jadi saya ya pokoknya intinya saya ada rasa nggak nyaman kalau dia terus-terusan tinggal di rumah. Saya ada rasa was-was, takut. Saya nggak tahu takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti saya bisa kebawa-bawa karena saya terima orang seperti itu gitu. Tapi saya berusaha ya ngobrol baik-baik sih sama dia gitu. Ya, sewaktu kita minta dia pergi, kita nggak usir ya, kita minta pergi baik-baik dengan alasan memang penjahit mau datang dan memang itu kamarnya penjahit, tidak ada tempat lagi. Tapi reaksinya dia udah diomongin dari beberapa hari sebelumnya, malah kayak tadi nantangin, saya mau jual ginjal, belum laku, saya mau jual ginjal biar tante puas gitu. Itu kan nggak pantas. Terus pada hari H-nya dia yang marah-marah ya teh ya. Iya, dia yang bantuin barang ya. Malam itu dia pergi, tapi memang dia seperti biasa, kalau pergi juga nggak pernah izin, kalau datang juga nggak pernah sapa. Pergi 2 hari, nanti pulang, nanti pulangnya kapan, perginya kapan, nggak izin juga. Jadi pagi-pagi dia datang, dia ngobrol,
tiba-tiba naik ke atas ngobrol sama Alif, ada temennya lagi satu lagi. Saya kepikiran ingin sekali menasehati anak-anak karena dia bilang dia mau jual ginjal untuk kasih uang ke ibunya gitu. Jadi saya pikir aduh nih anak-anak kayaknya, ya saya sebagai seorang ibu wajarlah saya ingin menasehati anak-anak muda ini lah gitu. Jadi saya naik ke atas sebentar, cuman 5 menit saya berdiri, saya bilang, anak-anak boleh nggak nih tante ngomong nih, Alif juga semua dengar. Orang tua itu yang tante tahu, hampir semua orang tua itu tidak berharap dikasih uang sama anak. Yang membuat orang tua itu umurnya panjang, jauh dari penyakit, sehat, kalian ini hidupnya benar. Tapi saya ngomong ke semua saya ngomong. Alif juga dengar, semua juga dengar. Kalian menata hidup kalian dengan benar, ibadah dengan benar. Itu yang akan mengobati atau membuat umur jadi panjang gitu. Nah tapi ini anak tuh memang, jadi tante bilang saya nggak benar gitu, pokoknya gitu. Bukan, Dia langsung marah, gitu. dia langsung marah, dia nggak senang hati. Jadi tante bilang saya nggak benar. Nah saya bilang bukan, ini saya untuk semua. Sementara Alif dan temennya iya mah gitu. Ini anak memang agak nantangin gitu. Jadi saya pikir aduh cepet. Mungkin teman-teman Pes ada pertanyaan lain ke Mama Tami atau ke lawyernya. Ini kejadian pada saat akhirnya ada kejadian kekerasan. Dugaan kekerasan gini, sampai saat ini kita hanya mendengar dari video yang beredar bahwa ada laporan. Tapi sampai dengan hari ini kita ketemu di sini, kita belum menerima surat panggilan apapun dari kepolisian. Gitu. Sehingga saat ini kita belum bisa klarifikasi apapun. Gitu. Mungkin nanti setelah kita dapat panggilan, setelah kita di BAP, kalau teman-teman datang lagi, nanya lagi, kita bisa jelasin di situ. Seperti itu. Berarti Mami sendiri udah sempat mengkonfirmasi ke Alif sendiri apakah memang benar melakukan dugaan penganiayaan atau seperti apa? Kan saya juga ada di rumah. Situ, pada Iya. saat Kan kejadian. saya ada di rumah. Kan saya yang sebetulnya memberi nasihat anak-anak, memberi nasihat anak-anak di atas kan, tapi hanya sebentar 5 menit. Terus dia juga nantangin terus Alif mungkin Dengan bahasa kasar lah ya, ngomongnya, terus udah tapi gitu ke saya tetangga. terus saya pikir daripada nanti saya kepancing, saya nggak mau kepancing nih lagi begini ya, suasana lagi begini, semua orang tua hatinya harus nyaman. Jadi saya udah dulu ya, kalau gitu ngomong begini salah, ngomong begitu salah, udah deh mama turun dulu, masih banyak kerjaan. Nah waktu saya turun itu mungkin Alif gini, lu ngapain sih ngomong begitu sama nyokap gua kan lagi nasehatin kita semua. Iya gua nggak benar kan gitu, teriak-teriak. Saya mulai dengar gitu dia teriak-teriak di atas. Terus saya dengar dia juga mecahin barang, Ada barang yang gitu. ada barang yang dipecahin. Terus saya juga, jadi saya walaupun turun tapi saya masih dengar di tangga perang gitu. Terus dengar Alif ngomong gini, udah deh lu pergi aja dari rumah gue sekarang, lu udah cabut aja deh gitu. Tapi yang mecahin barang itu adalah Dea ya, bukan Alif. Dea yang memecahkan barang, jadi jangan salah sangka di sini. Dea yang memulai, Dea tidak senang dan nasihati seperti itu. Setelah Teh Tami turun, kemudian Dea mecahin barang, seolah-olah mau nimpuk Teh Tami mungkin tapi nggak berani, jadi dia pecahin. Yang dipecahin itu kayak semacam vas bunga gitu. Kucing gitu. Vas bunga besar itu dipecahin sama dia gitu, dan reaksi Alif waktu itu, lo ngapain sih kayak gini? Alif ngambil, Alif masih tenang aja. masih tenang, Alif malah ngambil sapu kok mau nyapuin. Panggil mbaknya, Panggil Mbak mbaknya. Nur minta sapu. Nah terus Alif sambil nyapu, Alif bilang gini, lu kenapa sih mecahin barang, lu kalau mau mecahin barang sendiri, jangan mecahin barang orang. Dan dia masih ngelempar barang lagi. Ya terus dia ngelempar apa lagi ke pintu gitu. Terus Alif bilang, ngapain sih lo, udah deh lo keluar. Nah terus saya dengar, gua nggak mau keluar, gua mau tinggal di sini gitu. Tapi karena saya udah dengar perang pecah, saya agak takut karena kan namanya pecah ya, beling ya. Saya langsung keluar, terus suruh mbak saya panggil satpam datang. Berapa orang? Dua orang satpam di kompleks ini. Saya bilang tolong dong ada anak yang ngamuk nggak mau keluar dari rumah saya bilang tolong gitu. Terus satpamnya naik ke atas. Nah di atas itu
satpam juga mau pegang-pegang, dia juga ngamuk, Alif juga megang, terus dia ngamuk, dia berontak, akhirnya sama satpam dibawa turun, ditarik dibawa turun. Terus ya dipegangin 2 orang. Nah terus udah gitu kan ngelewatin saya juga saya bilang aduh, saya padahal benar-benar deh saya tuh ada rasa ingin membantu, ingin menolong ya, kesian gitu kalau memang dia hidupnya seperti itu, kok dia jadi begini ya nih anak itu. Tapi ya sudahlah, tapi dia sempat gini, awas ya tante, Dia ngancem-ngancem selama dia dipatah dibawa keluar oleh 2 orang security itu dia ngancem-ngancem gitu. ya. Nah terus dia keluar dari pagar terus dia giniin satpam, terus satpam juga diajak ribut. Saya lihat dari atas, satpam didorong-dorong bahunya, diajak ribut, terus satpam juga jadi ribut sama dia. Terus waktu dia lepas tangannya, dia sempat mau masuk lagi ke dalam, dipegang lagi sama satpam gitu. Ini tuh udah tanggal 31 Juli, ini udah kejadian. Kurang lebih 31 Juli Pas Idul Adha ya, gitu. Ini ada. Pas Idul Saya Adha berarti. akhirnya panggil polisi. ya. Saya akhirnya panggil polisi. Dia itu di depan ngamuk-ngamuk. Dia menjatuh-jatuhkan dirinya dan dia juga tendang-tendang mobil Alif. Dia tendang-tendang, dia kacanya di spionnya di gini-gini, saya semua lihat dari atas. Saya bilang, Alif, Pak, mobil kamu gitu. Terus Alif sempat turun, ancurin aja deh mobil gue di asuransi kok, nggak apa-apa, yang penting. Terus saya bilang gini deh, udah cepet jalan, kamu pergi dari sini jalan. Tapi barangnya itu ternyata di rumah saya banyak sekali barang-barangnya. Waktu dia datang itu dia hanya membawa ransel dan 1 kresek gitu, kayaknya hanya itu yang dia bawa. Tapi Alif dengan mbaknya yang 2 kan beresin barang-barangnya. Nah waktu beresin barangnya itu banyak sekali, jadi lama beresin barang-barang, hampir 1 kamar barang-barangnya. Tapi saya bingung kapan dia bawa barangnya ke sini ya gitu. Kok saya sebagai yang punya rumah nggak tahu. Ternyata malam hari mulai masukin banyak, sampai ada lemari, sampai ada apa. Dan saat itu hari itu juga kita nggak melihat dia dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal yang kayak kita sehat bisa ngomong jelas enggak. Kalau Mbak pada dan Mas lihat videonya itu di video itu kan kita bisa dengar suara dia kayak agak-agak pelok ya. Dan kalau memang orang benar-benar dianiaya, disakitin, apa dia sempet terus begini gitu kan? Nggak sempet ya. Kalau kita dianiaya, kita beneran sakit banget, kita udah nyelamatin diri kita dulu, nolongin diri kita sendiri dulu kan. Tapi kan kalau kita bisa lihat dia kayak memang sengaja mau pansos ya gitu, mau cari, saya nggak tahu apa mungkin dia juga mau cari followers di Instagramnya. Makanya dia berbuat seperti itu. Dan hari itu dia juga sempat post di Instagram dia tag ke Instagramnya Teteh, tapi kita langsung remove aja. Saya memang sempat waktu itu bilang sama Teteh, mau kita perkarain secara hukum nggak, karena ini pencemaran nama baik gitu. Tapi Teteh bilang nggak usah lah, buat apa gitu. Kita juga memang sampai ke rumah kita sempat hampir 1 bulan dikontrol terus sama polisi, karena dia kan sempat ngancur-ngancurin mobil, nendang-nendang mobil gitu kan. Akhirnya kita memang minta polisi, 2 polisi itu datang saling patroli di sini untuk melihat keadaan. Karena biasanya dia suka loncat, kita takut dong dia tiba-tiba loncat lagi. Itu sih. Ada lagi? Saya dong nanya, Oke, satu. tapi dari pengakuan security katanya Alif ada melakukan pemukulan terhadap dia, itu seperti apa? Pada saat di atas karena mungkin saking emosi dan saking keselnya karena dia nggak mau disuruh turun gitu, lalu Alif emosi dan memukul dia itu. Kita belum bisa jawab ini karena kita juga nggak tahu nih kebenarannya, apakah benar security ngomong kayak gitu. Kita harus double check juga sama security, karena yang kita tahu tidak ada pemukulan. Tapi kalau memang seperti yang di video itu atau yang security bilang benar, ya kita buktikan kan nanti secara hukumnya gitu. Lagi? Pasti dari dia juga katanya juga dipukul, dihajar di lantai 3. Iya, katanya dibanting Sampai juga, sini ke bawah. diseret depan dibanting kata dia gitu. Gini. Ada reaksi dari Kita itu manggil satpam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu dia ini tidak terlihat sebagai perempuan, malah sebagai lelaki dengan bisa manjat pagar. Jadi
Teh kami itu mau ada security supaya kita takut dia udah banting-banting barang, kita takut terjadi sesuatu, dia mungkin ngelukain Alif atau temannya Alif, jadi kita bawa keluar gitu. Kalau dibilang pemukulan kayak di video ya sambil diseret katanya dipukulin, nggak ada. Itu silakan tanya security apa benar waktu seperti di video bilang waktu sambil dikeluarin dari rumah kita tidak diseret ya, tapi karena dia tidak mau keluar baik-baik dipapah, digendong supaya dia keluar oleh 2 orang ini gitu. Dan itu banyak saksi gitu. Mungkin klarifikasi, soalnya kemarin kan ada pengakuan dari dia katanya tante justru mendukung Alif untuk menganiaya dia waktu itu. Saya Katanya kan begitu. Itu statement siapa? Statementnya Ya, dari dia kalau sendiri. itu statementnya dia, ya silakan tanya dianya aja, ada saksi nggak gitu kan, seperti itu. Kan sekarang gini aja, apa iya seseorang yang dia sudah ditolong dengan baik hati, kita nggak tahu siapa dia, kita kasih tempat tinggal, kita kasih makan, kita kasih uang, kemudian kita aniaya, atas dasar apa? Kalau Mbak bisa tanya tadi si Babe ya satpam di sini dan pegawai yang lain, tanya deh kerja di sini udah berapa puluh tahun, boleh tanya Babe, mungkin dia lebih lama kerja di sini, sekitar 30 ada ya, 35 tahun lebih sebelum ada Alif dia udah kerja di sini gitu. Jadi bisa tanya apakah Ibu Cintami itu seperti yang dibilang sama Dea. Kan kalau mbak-mbak tahu selama ini Ibu Cintami nggak pernah punya sesuatu yang negatif ya, terus tiba-tiba anak ini datang ngomong begini-begini, kalau itu dipercaya sangat disayangkan. Nah yang lain-lainnya soal penganiayaan saya rasa itu biar nanti proses hukum aja yang menunjukkan apakah benar terjadi penganiayaan atau tidak. Biar proses hukum yang menyelesaikan, kan ini panjang ya prosesnya, kita belum dapat panggilan polisi sampai hari ini, jadi kita benar-benar nggak tahu gitu. Ada niat laporan balik nggak? Karena kan udah tercemar nih namanya Sandra Belum tadi. kita pikirin ya, karena kan kita baru tahu tadi malam beritanya, tiba-tiba hari ini banyak teman-teman datang, jadi kita sih belum mau berpikir jauh gitu. Itu aja. Kayaknya teman-teman Dong, Mbak Tami, sudah cukup ya. Dia statusnya sebagai terlapor sekarang seperti apa gimana? Sebagai orang tua. Kita belum bisa bilang sebagai terlapor sampai saat ini karena tadi saya bilang kita belum terima surat panggilan.